Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Mari kita mulai. Setelah Xiao Yan tepat berdiri di dekat kepala naga besar, suara Ciuling tiba-tiba terdengar di belakangnya. Xiao Yan, letakkan tanganmu di dahinya. Ada sisik naga di sana ditutupi oleh api ungu hitam. Setelah itu, masukkan kekuatan spiritualmu ke dalamnya. Jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa menundanya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum pahit ketika mendengar instruksi Ciuling. Kemudian matanya menyapu sisik naga. Di sana, banyak garis hitam terjalin dan membentuk banyak simbol yang sangat misterius. Ini sebuah segel. Detik berikutnya, tangannya dengan lembut menyentuh sisik naga api. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya menembus segel. Boom! Kekuatan spiritual Xiao Yan secara terus-menerus memancarkan pesan yang hangat dan ramah. Namun dia tidak menemukan jawaban apapun. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan menarik kekuatan spiritualnya. Namun mata naga api kecil yang tertutup akhirnya terbuka. Manusia bodoh. Naga api tiba-tiba mengeluarkan kata-kata manusia yang dingin sementara rambut Xiao Yan berdiri tegak. Suaranya dipenuhi dengan ejekan. Xiao Yan sejenak terbatuk. Aku datang ke sini dengan maksud untuk menyelamatkanmu dan memungkinkanmu untuk mendapatkan kebebasan. Enyahlah, ekspresi mengejek muncul di dalam mata api 3000 terbakar. Api ungu hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan menyapu Xiao Yan ke segala arah. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika dia melihat bahwa naga besar menyerang sesuka hati. Dia buru-buru menghindar dan mundur. Kutukan kejam segera melintas dalam hatinya saat dia mengalihkan tatapannya pada Ciuling dan lainnya. Aku telah gagal, orang itu terlalu galak. Kekecewaan melintas di mata Ciuling ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan menghela napas. Kalau begitu, orang berikutnya harus melangkah maju. Mugu dengan cepat melangkah maju. Rasa dingin melintas di mata Ciuling ketika dia melihat siapa yang bergerak. Dia melangkah maju dan memblokirnya. Kenapa? Apakah tetua pertama Ciuling tidak berniat mengizinkanku memberikannya? Mugu, aku menyarankanmu untuk tidak memainkan trik apapun. Kalau tidak, nada Ciuling dingin ketika dia berbicara. Jika aku bisa menundukkan api 3000 terbakar, itu juga akan membantu menara pilmu menyingkirkan bencana besar bukan? Mugu tersenyum. Setelah itu, dia melangkahi Ciuling dan perlahan berjalan ke depan. Tangannya menyentuh sisik naga sebelum dia menutup matanya. Namun, setelah 10 menit berlalu, dia segera mundur 2 langkah sambil mengerutkan kening dan mengutuk. Ciuling akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Mugu juga mundur karena gagal. Berikutnya, selama periode waktu berikutnya, semua orang yang tersisa melangkah maju satu demi satu. Namun, semua orang akhirnya kembali setelah mengalami kegagalan yang menyedihkan. Karena tidak ada yang bisa menundanya, mari kita kembali. Ciuling melambaikan tangannya dan berbicara tanpa daya. Sementara Ciuling melambaikan tangannya, sudut mulut Mugu perlahan mengangkat senyum aneh. Ciuling, kamu tidak akan pernah bisa menundukkan api 3000 terbakar seperti ini. Izinkan aku untuk memberimu kinerja yang bagus. Tawa yang tidak biasa Mugu menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Ciuling langsung bergerak. Pilar doucinya yang besar merobek ruang dan bergegas menuju Mugu. Namun Mugu langsung menghindar dan mundur. Tangannya segera membentuk banyak segel aneh. Ini membuat segel naga di dahi api 3000 terbakar memancarkan sedikit fluktuasi energi. Mugu, beraninya kamu. Ekspresi Ciuling juga berubah saat dia berteriak dengan marah. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani aku lakukan. Tenang, aku hanya mencoba membantu menara pilmu menyelesaikan masalah ini. Mugu tertawa dingin. Segel di tangannya berubah dengan cepat. Boom! Sisik naga di dahi api 3000 terbakar, yang tidak dilindungi oleh api apapun, akhirnya meledak. Matanya juga perlahan-lahan terbuka, kemudian menyapu kelompok Xiao Yan sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Boom! Api ungu hitam melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan liar membakar simbol-simbol garis hitam. Beberapa simbol menjadi jauh lebih redup saat api ungu hitam menyala liar. Mugu, kamu mencari kematian. Ciuling langsung pulih dari keadaan saat dia berteriak marah pada Mugu. Xiao Yan, kalian semua harus memecahkan manik giok dan memberitahu kepala asosiasi. Ciuling tidak menunggu jawaban kelompok Xiao Yan.
Tubuhnya langsung bergerak dan menyerang Mugu. Xiaoyan, Cao Ying, dan lainnya buru-buru mengangguk. Mereka baru saja akan menghancurkannya ketika angin kencang tiba-tiba muncul dan menghantam. Itu membuat manik giok di tangan mereka terbang ke kejauhan. Namun, jari Xiaoyan menjepit dengan kecepatan seperti kilat. Tangannya yang lain menghancurkan manik giok. Setelah itu, dia berbalik ke arah angin bertiup berasal. Ada orang lain dari Hall of Soul yang telah masuk 10 besar selain Mugu. Jadi bagaimana jika kamu telah mengirim pesan? Api 3000 terbakar sedang berjuang dengan sekuat tenaga. 3 kepala menara pil pasti tidak akan dapat membagi perhatian mereka untuk mempertahankan segel wilayah bintang. Selain itu, kota suci pil sangat kacau. Para ahli dari menara pil tidak akan dapat membebaskan diri mereka sendiri. Seorang pria parubaya dengan wajah teduh tertawa. Xiaoyan menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata ini, sepertinya beberapa ahli dari Hall of Soul telah menimbulkan masalah di dalam kota suci pil. Sementara 3 kepala menara pil, mempertahankan penjara wilayah bintang adalah hal terbaik. Jika wilayah bintang hancur dan api 3000 terbakar dibebaskan, kota suci pil akan dihancurkan olehnya. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Cao Ying dan Dan Chen bertanya dengan lembut sambil berdiri di belakang Xiaoyan. Pada saat ini, Qiu Ling dan Mugu terlibat dalam pertempuran yang intens. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita tidak dapat campur tangan. Saat ini, kita hanya bisa menonton dan menunggu bala bantuan dari menara pil. Ekspresi Xiaoyan sedikit serius saat dia menjawab. Saat Xiaoyan berbicara, ruang kosong tiba-tiba beriak. Gelombang kekuatan yang besar dan dahsyat melonjak keluar. Setelah itu, berkumpul pada api 3000 terbakar dan simbol garis hitam mulai memancarkan cahaya lagi. Jelas, 3 kepala besar menara pil telah campur tangan dari luar wilayah bintang. Dihadapkan dengan peningkatan kekuatan segel, mata naga api 3000 terbakar menampakkan warna merah tua. Mulutnya meraung dengan marah. Api ungu hitam di tubuhnya dengan cepat menggumpal dan berubah menjadi api hitam kecil yang mendarat di tubuhnya yang besar. Segera, segel hitam mulai runtuh dengan cepat. Ini buruk. Api 3000 terbakar akan menghancurkan segelnya. Melihat garis hitam yang menipis pada segel, ekspresi Cao Ying, Dan Chen, dan Song Qing menjadi sedikit lebih pucat. Dibandingkan dengan ekspresi pucat ketiganya, Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan. Jika api 3000 terbakar benar-benar lepas dari segelnya, kemungkinan dia untuk menaklukkannya akan meningkat. Xuan Kongzi, kali ini, giliranmu untuk gagal. Api 3000 terbakar tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tawanya seperti guntur bergema di ruang kosong saat beberapa segel mulai rusak dan akhirnya hancur. Dengan suara sedikit retak wilayah bintang menjadi tenang. Semua kegiatan tiba-tiba berhenti. Segera, Mugu dan Tetua. Pertama Qiu Ling, yang dalam pertempuran sengit, mereka serempak buru-buru mundur lebih dari selusin langkah. Sialan, ekspresi Qiu Ling berwarna hijau saat dia melihat api 3000 terbakar telah lolos dari segel. Dia dengan lembut mengeluarkan kutukan. Dibandingkan dengan ekspresi buruk Qiu Ling, Mugu memiliki wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan. Kakinya melangkah maju saat dia tertawa. Selamat karena telah membebaskan diri. Namun, apakah mungkin untuk melakukan hal-hal yang telah kita diskusikan sebelumnya? Mata naga raksasa api 3000 terbakar melirik Mugu di depannya. Kelicikan yang sangat mirip manusia melintas di matanya. Kalian manusia, semuanya sama. Kalian aku ingin percaya, bermimpilah. Ekspresi Mugu benar-benar suram. Meskipun dia mengharapkan hal-hal tidak akan mulus, dia tidak mengira api 3000 terbakar mengambil kembali kata-katanya dengan cepat. Qiu Ling yang memahami situasi. Dia ragu sejenak sebelum memberi isyarat pada kelompok Xiaoyan untuk mundur jauh. Mugu sedikit merajut alisnya saat kelompok Xiaoyan menarik mundur. Tatapannya segera kembali fokus pada api 3000 terbakar. Karena kamu tidak ingin melakukan banyak hal dengan baik, kamu seharusnya tidak menyalahkanku karena tidak bertindak lurus. Suara Mugu baru saja terdengar. Namun ekor besar naga api langsung menghantam kepalanya. Tubuhnya terhempas dan muncul lebih dari 300 meter sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Tangannya tiba-tiba terkepal dan piring giok perak tiba-tiba muncul di tangannya. Selanjutnya, dia menghancurkannya. Segera, kekuatan ruang yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dan merobek celah ruang di samping Mugu.
Tiga sosok manusia yang dibungkus jubah hitam perlahan keluar. Para tetua terhormat dari Hall of Soul. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah ketika tiga sosok hitam misterius muncul. Dia tidak mengira Mu Gu masih memiliki trik seperti itu. 4 Dozun. Barisan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa faksi tingkat atas di dataran tengah tidak memilikinya. Mu Gu, keefektifanmu dalam melakukan sesuatu benar-benar buruk. Kami bertiga telah menunggu begitu lama sebelum menerima panggilan jejak spiritualmu. Salah satu dari tiga sosok hitam berbicara dengan suara serak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Menara Pil adalah beberapa orang biasa? Mu Gu mengerutkan kening saat dia menjawab. Tidak usah mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Kita tidak punya banyak waktu. Mari bertindak. Lakukan seperti yang kita rencanakan. Selama kita mendapatkan esensi nyala api 3000 terbakar, misi kita akan dianggap sukses. Mu Gu menghirup nafas dalam-dalam. Mata gelapnya sejenak melirik Xiaoyan yang jauh. Bentuk formasi dan cegah api 3000 terbakar menyerap kekuatan bintang-bintang. Mu Gu dengan dingin berteriak. Segera, tiga lainnya juga bergegas ke tiga arah berbeda. Setelah itu, mereka mengepung api 3000 terbakar. Formasi spiritual menelan 10.000 jiwa. Segera kabut hitam yang aneh melonjak keluar dan menyebar dari tubuh mereka berempat. Dengan penyebaran ini, kekuatan bintang-bintang yang telah merembes masuk diblokir. Manusia sialan, api 3000 terbakar meraung marah setelah merasakan perubahan ini. Mulut besarnya melebar dan api ungu hitam menyembur keluar dari mulutnya. Ekspresi Mu Gu dan tiga lainnya sedikit tenggelam dalam menghadapi pembalasan liar dan tidak terkendali. Segel di tangan Mu Gu berubah dengan kecepatan seperti kilat saat dia dengan dingin berteriak. Kunci surgawi 10.000 jiwa. Kabut hitam segera berfluktuasi. Lebih dari 100 rantai hitam besar menembak keluar dari semua arah. Akhirnya, mereka berubah menjadi sebuah jaring besar yang menutupi api 3000 terbakar. Api 3000 terbakar meraung ganas setelah disegel oleh rantai hitam. Tubuhnya berjuang dengan liar. Api ungu hitam terus melonjak keluar dan membakar rantai-rantai hitam pekat sampai putus. Wajah Mu Gu sedikit berubah ketika dia merasakan tekanan besar yang tiba-tiba muncul. Dia segera mendengus dingin saat dia berteriak. Menggigit jiwa. Tiga sosok berpakaian hitam lainnya sedikit mengangguk. Segel di tangan mereka berubah. Kabut hitam keruh tiba-tiba keluar dari lengan baju mereka dan berubah menjadi puluhan ribu roh. Setelah itu, mulut mereka dengan ganas menggigit tubuh besar api 3000 terbakar dari segala arah. Api 3000 terbakar jelas merasakan api di tubuhnya melemah setelah puluhan ribu roh menerkam. Segera, warna merah terang melonjak di dalam matanya. Tubuhnya yang besar berputar. Seketika, badai api berukuran 300 meter terbentuk di dalam kabut hitam. Rantai hitam gelap yang mengganggunya semuanya hancur. Kekuatan hisap yang sangat panas melonjak keluar dari badai, dengan liar menyerap kabut hitam di sekitarnya menjadi ketiadaan. Bom! Panas yang mengerikan disalurkan melalui rantai ke tangan kelompok Mu Gu, memaksa mereka berempat mundur beberapa langkah. Melihat bahwa usaha gabungan dari mereka berempat masih belum mampu menyegel api 3000 terbakar. Ekspresi serius melintas di wajah Mu Gu saat dia berteriak sekali lagi. Kunci jiwa kehidupan muncul. Segera, tangan mereka berempat dengan cepat mengubah segel. 4 kabut hitam, berukuran 30 meter meletus dari tubuh mereka dan berubah menjadi 4 rantai seukuran 300 meter. Bentuk formasi kunci jiwa kehidupan. Kilau tajam melintas di mata Mu Gu saat dia sekali lagi berteriak keras. Segera, 4 rantai hitam besar menembus udara dan dengan kuat menjerat badai api sampai akhirnya berhenti. Bahkan menembus tubuh besar api 3000 terbakar. Kalian semua harus menguncinya. Aku akan mengambil esensi apinya. Kegembiraan melintas di mata Mu Gu saat api biru tua melonjak keluar dari tubuhnya. Dia perlahan bergerak dan muncul di depan kepala api 3000 terbakar. Di mana tempat sisik naga yang rusak berada? Kamu telah menolak untuk menuruti ketika diminta dengan baik. Ini adalah takdirmu, binatang buas. Apakah kamu menyesalinya? Namun, tepat ketika Mu Gu akan menyerbu, api 3000 terbakar menghentikan perjuangannya. Kilatan ganas melintas di matanya yang besar. Segera, seekor naga kecil warna ungu hitam bergegas keluar dan bertabrakan dengan tubuh Mu Gu. Binatang buas ini gila. Beraninya dia mengeluarkan esensi apinya sendiri. Bom!
Tabrakan ini tampaknya tidak ganas. Namun itu menyebabkan wajah Mugu menjadi pucat. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya. Tangkap! Mugu meraung liar dengan marah setelah terlempar dengan keras. Kesempatan yang bagus. Mata Xiaoyan telah mendarat pada naga kecil warna hitam gelap setelah raungan Mugu baru saja terdengar. Kegembiraan liar melonjak di matanya. Namun, sebelum Xiaoyan bertindak, iblis tua Qinghua, yang telah mengamati dari jarak jauh, tubuhnya segera bergegas dan muncul di depan esensi api 3000 terbakar. Tapi, saat telapak tangannya akan meraih naga api, kekuatan ganas angin dingin yang gelap menyerbu dari belakangnya. Iblis tua Qinghua segera menghindar. Matanya dingin ketika dia melihat orang berpakaian hitam yang telah menyerang. Aku akan mengawasinya. Kalian semua harus bertindak dan merebut esensi api. Douzun Hall of Soul yang telah menyerang iblis tua Qinghua, memalingkan kepalanya ke arah dua Douzun lainnya. Kedua Douzun segera mengangguk. Setelah itu, mereka bergegas menuju esensi api. Sementara iblis tua Qinghua sedang direcoki, kedua Douzun yang telah mengelilingi naga hitam kecil saling memandang. 10 rantai hitam gelap keluar dari lengan mereka dan dengan kejam bergegas ke arah esensi api 3000 terbakar. Ukuran naga api kecil masih cukup mengesankan, sekitar 10 meter. Mengayunkan ekor naganya, itu berubah menjadi petir hitam dan bergegas menuju dua Douzun di depannya. Boom! Tabrakan keras antara kedua belah pihak menyebabkan percikan api menembak keluar, bahkan membuat rantai hitam benar-benar hancur. Detik berikutnya, sebelum dua Douzun bisa mundur, naga api kecil sudah melesat seperti anak panah ke arah posisi hati mereka. Boom! Ledakan menggelegar terdengar di wilayah bintang. Ekspresi Douzun berubah hampir seketika. Darah segar warna merah terang diludahkan. Kakinya terus melangkah mundur. Serang, dia tidak akan bisa bertahan lama. Douzun Hall of Soul menghapus darah yang menetes dari sudut mulutnya. Dia melihat nyala api di tubuh esensi api 3000 terbakar tiba-tiba menjadi redup. Segera, Douzun lainnya melambaikan lengan bajunya. Roh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dan melesat ke arah esensi api 3000 terbakar. Di bawah serangan bunuh diri dari sejumlah roh yang tak terhitung jumlahnya, api 3000 terbakar hanya bisa terus menghindar. Namun, api hitam pekat di tubuhnya secara bertahap menjadi pucat. Melihat adegan ini, Mugu dan Douzun lainnya juga menghela nafas lega. Jika keempat Douzun tidak dapat menangani api 3000 terbakar, mereka pasti akan dihukum ketika mereka kembali. Sementara itu, Xiaoyan di kejauhan yang mengamati. Matanya perlahan menyipit. Saat ini, dia bisa merasakan api 3000 terbakar yang semakin melemah. Jika ini terus berlanjut, api 3000 terbakar kemungkinan akan mendarat di tangan mereka. Tentu dia tidak akan membiarkannya. Xiaoyan kemudian sejenak melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata pada tetua pertama. Tetua pertama Qiuling. Dapatkah aku mengundangmu untuk campur tangan dan memblokir Mugu dan Douzun Hall of Soul lainnya yang terluka? Mereka sudah terluka parah. Tidak sulit untuk memblokir mereka. Qiuling ragu-ragu sebelum menjawab dengan suara yang dalam. Dalam kasus ini, aku harus menyusahkan tetua pertama dengan mereka berdua. Tinggalkan Douzun terakhir dan api 3000 terbakar padaku. Xiaoyan sedikit tertawa. Bisakah kamu mengatasinya? Qiuling terkejut dan segera bertanya agak ragu. Xiaoyan tersenyum di hadapan keraguan Qiuling. Menjentikkan jarinya, boneka iblis langit segera muncul. Kakinya perlahan melangkah dan bergegas ke arah Douzun Hall of Soul. Api 3000 terbakar, kamu milikku. Api panas melintas di mata Xiaoyan saat dia menyaksikan naga api kecil hitam. Xiaoyan, kamu mencari kematian. Mugu yang telah merasakan Xiaoyan. Dia segera berteriak dingin. Namun Xiaoyan mengabaikannya dan terus melesat ke arah esensi api. Bunuh dia. Niat membunuh yang sangat dalam melonjak ke mata Mugu ketika dia melihat Xiaoyan mengabaikannya. Namun, ketika dia dan Douzun di sampingnya bertindak untuk mengejar, tetua pertama Qiuling sudah muncul di depan mereka untuk memblokir. Douqi yang agung segera meledak dari tubuhnya saat dia menyerang mereka berdua dengan sikap yang lebih ganas. Sementara itu, Douzun yang bertarung dengan esensi api. Dia menghela nafas lega ketika melihat api ungu hitam dari api 3000 terbakar mulai melemah. Namun, tepat ketika dia akan melepaskan jiwa lagi untuk menghancurkan dirinya sendiri.
Boneka iblis langit segera menghantam dari belakangnya. Kabut hitam langsung keluar dari pakaiannya dan menggumpal menjadi rantai yang melesat keluar. Boom! Gelombang suara logam yang jernih bergema di udara. Namun kekuatan yang tersisa masih mengguncangnya hingga dia mundur 2 langkah. Bocah, apakah kamu bosan hidup? Serang! Xiao Yan sejenak melirik Dou Zun sebelum memberi perintah dengan lembut. Boom! Kaki boneka iblis langit langsung mendorong udara. Kosong. Tinju logamnya yang mengerikan langsung menghantam kepala Dou Zun dengan keras. Boom! Xiao Yan hanya tersenyum saat dia melihat Dou Zun Hall of Soul telah bertarung dengan boneka iblis langit. Kepalanya menoleh pada api 3000 terbakar yang tubuhnya tampak sedikit redup. Namun, dia menemukan bahwa gelombang kekuatan bintang merembes keluar dari ruang kosong di sekitarnya memasuki tubuh api 3000 terbakar yang membuat tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Segera, Xiao Yan perlahan melangkah dan muncul di depan api 3000 terbakar. Api hijau giok perlahan keluar dari tubuhnya dan benar-benar melilit esensi api 3000 terbakar. Mata api 3000 terbakar sedikit terkejut setelah dililit oleh api hijau giok. Keinginan menelan api yang tidak pernah muncul sebelumnya, tiba-tiba muncul di matanya. Ekspresi keinginan di mata api 3000 terbakar juga ditangkap oleh mata Xiao Yan. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Apakah kamu dapat melahap api surgawiku akan ditentukan oleh kemampuanmu? Xiao Yan tertawa. Cahaya perak melintas di bawah kakinya saat dia menembak dan muncul di atas kepala api 3000 terbakar. Tinjunya yang dilapisi oleh api hijau giok, dengan keras menghantam. Api 3000 terbakar segera mengayunkan ekor naganya dan bertabrakan dengan tinju Xiao Yan. Boom! 2 gelombang api bertabrakan dan mengguncang ruang sampai muncul retakan hitam gelap. Kekuatan ledakan yang ganas, menyebabkan Xiao Yan dan api 3000 terbakar menarik jarak tertentu. Setelah itu, api 3000 terbakar melebarkan mulutnya. Pilar api ungu hitam yang sangat menakutkan melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tertawa dingin ketika melihat pilar api yang menembak. Api teratai hati berkilau melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk penghalang. Boom! Api ungu hitam dengan keras menghantam penghalang api Xiao Yan. Namun, terlepas dari bagaimana api 3000 terbakar menyerang, dinding api hijau giok Xiao Yan tetap stabil. Kebuntuan berlanjut sekitar 10 menit sebelum pilar api ungu hitam api 3000 terbakar akhirnya mulai melemah secara bertahap. Melihat kesempatan ini, botol batu giok yang mengandung cairan warna putih segera muncul di tangan Xiao Yan dan dilemparkan pada pilar api ungu hitam. Boom! Botol giok pecah dan menjadi gelombang kabut putih. Itu membuat tubuh api 3000 terbakar kembali ke warna aslinya ungu hitam. Kilau tiba-tiba melintas di mata Xiao Yan saat muncul di atas kepala api 3000 terbakar. Mengepalkan tangannya, botol giok kecil yang berisi esensi darah naga kuno Void muncul di tangannya. Kemudian dengan kasar melemparkannya ke dahi api 3000 terbakar. Tubuh api 3000 terbakar segera menegang ketika setetes darah keemasan menyentuh dahinya. Pada saat yang sama, segel aneh samar-samar muncul di sana. Dari kelihatannya, itu sama dengan segel naga di telapak Xiao Yan. Api 3000 terbakar segera mengaum setelah linglung sesaat. Mengangkat kepalanya, segel di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Itu seperti matahari yang menyilaukan. Perasaan misterius muncul di dalam hati Xiao Yan saat matanya tiba-tiba menjadi silau. Dia sejenak linglung. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di ruang yang sangat asing yang dipenuhi dengan api ungu hitam. Manusia bodoh, raungan marah naga, tiba-tiba dipancarkan dari api ungu hitam. Angin liar bertiup dan naga yang luar biasa besar perlahan bangkit dari lautan api. Mata Xiao Yan terfokus pada naga besar. Sesaat kemudian, dia menghirup udara panas. Dia jelas mengerti bahwa ini adalah dunia spiritual dari api 3000 terbakar. Dia ingin mendominasi segel naga dan mengendalikan Xiao Yan dalam prosesnya. Pertarungan jiwa ya. Xiao Yan mengangkat tangannya. Kekuatan spiritual yang sangat besar membentuk sebuah kursi teratai di bawah tubuhnya. Setelah itu, dia duduk bersila. Binatang buas, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Api 3000 terbakar segera memancarkan raungan marah. Api ungu hitam melambung tinggi dan menembak ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sangat luar biasa ketika dihadapkan dengan serangan liar dari api 3000 terbakar. Pada saat ini, mereka tidak hanya bertarung dengan jiwa, tetapi juga dengan keinginan mereka.
Pertempuran yang akan memutuskan nasib keduanya baru saja dimulai.